Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang return tak normal dengan anggota Salma Dewi Fidawati, Dinah Afaf Mufidah, Priscilla Eka Safitri, dan saya Alfiranda Yolanistia. Yang pertama akan dijelaskan oleh Salma. Yang pertama yaitu mengenai pengertian return tak normal. Return tak normal atau abnormal return atau excess return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal atau selisih antara return sesungguhnya dengan return ekspektasi. Return normal merupakan return ekspektasi atau return yang diharapkan investor atau return ekspektasian, sedangkan return tak normal atau abnormal return adalah selisih return aktual dengan return yang diharapkan atau expect return yang dapat terjadi sebelum informasi resmi diterbitkan atau telah terjadi kebocoran informasi sesudah informasi resmi diterbitkan. Nah, abnormal return menurut Jogianto merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Jika return tak normal positif, menandakan bahwa return yang sesungguhnya lebih besar dari return yang diharapkan oleh pelaku pasar atau investor, dan sebaliknya, jika return tak normal negatif, berarti return yang sesungguhnya lebih kecil dari return yang diharapkan oleh pelaku pasar atau investor. Return tak normal positif terjadi dan akan dikehendaki oleh pelaku pasar atau investor untuk melakukan transaksi di sekitar periode pengumuman dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di atas normal. Return tak normal negatif terjadi, maka pelaku pasar atau investor akan menarik dananya dan menunggu waktu yang tepat untuk berinvestasi kembali. Tanggapan yang berbeda-beda dari pelaku pasar atau investor dari sebuah informasi, maka perlu untuk melakukan analisis lebih lanjut apakah sebuah pengumuman yang telah dipublikasikan oleh emiten tersebut memiliki kandungan informasi dan dapat menghasilkan abnormal return yang positif di sekitar tanggal pengumuman. Return tak normal yang berkepanjangan atau lebih dari 3 spot waktu mencerminkan sebagian respon dari para pelaku pasar atau investor terlambat dalam menyerap atau menginterpretasikan sebuah informasi yang terdapat. Dengan demikian dianggap pasar tidak efisien dalam bentuk setengah kuat. Return normal melupakan return expectation. Dengan demikian return tak normal adalah selisih antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return expectation. Rumusnya sebagai berikut. RTN I, T sama dengan R I, T dikurangi E dalam kurung R I, T. Di mana RTN I, T adalah return tak normal sekuritas ke I pada periode peristiwa ke T. Sedangkan RI, T adalah return realisasi yang terjadi untuk sekuritas ke I pada periode peristiwa ke T. Sedangkan E dalam kurung RI, T adalah return ekspektasian sekuritas ke I untuk periode peristiwa ke T. Return realization atau return sesungguhnya merupakan return yang terjadi pada waktu ke T yang merupakan selisih harga sekarang relatif terhadap harga sebelumnya atau dapat dihitung dengan rumus dalam kurung PI, T dikurang PI, T-1 dibagi PI, T-1. Sedangkan return ekspektasi merupakan return yang harus diestimasi. Nah, selanjutnya saya Dina Afaf Mufidah dengan NIM 1852211034. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menilai RTN. Jadi, terdapat 3 cara dalam menilai RTN. Yang pertama, model sesuaian rata-rata. Dalam model ini menganggap bahwa return ekspektasian bernilai konstan yang sama dengan rata-rata return realisasian sebelumnya selama periode estimasi. Dalam model ini terdapat rumusan, yaitu untuk rumusnya ERIT, yaitu return ekspektasian sekuritas ke I pada periode peristiwa ke T sama dengan T2 sigma J sama dengan T1 RIJ, yaitu return realisasian sekuritas ke I pada periode estimasi ke J per T, di mana T merupakan lamanya periode estimasi, yaitu dari T1 sampai T2. Nah, untuk penggambaran periode estimasi dan periode jendela dapat kita lihat dari slide ini.
Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu periode estimasi dan apa itu periode jendela. Jadi, periode estimasi merupakan periode sebelum periode peristiwa. Sedangkan periode peristiwa disebut juga dengan periode pengamatan atau periode jendela. Pada gambar, dapat kita lihat bahwa T1 sampai dengan T2 merupakan periode estimasi. T3 sampai T4 merupakan periode jendela dan T0 merupakan saat terjadinya peristiwa. Lama dari periode jendela yang umumnya digunakan berkisar 3 hari sampai dengan 121 hari. Itu untuk data harian. Sedangkan untuk data bulanan yaitu 3 bulan sampai dengan 121 bulan. Pada slide ini saya jelaskan juga contoh periode estimasi dan periode jendela untuk data harian. Jika digunakan data harian dengan periode jendela selama 7 hari, yaitu 3 hari sebelum hari peristiwa, 1 hari peristiwa, dan 3 hari setelah hari peristiwa. Dan untuk periode estimasinya selama 12 hari, maka dapat digambarkan sebagai berikut, di mana T1 berubah menjadi min 203 dan T2 berubah menjadi min 4 dan T3 berubah menjadi min 3, T0 berubah menjadi 0 dan T4 berubah menjadi plus 3. Nah, dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa T0 yaitu 0 merupakan hari terjadinya pengumuman peristiwa. Dan untuk T3 dapat dilihat bahwa nominalnya yaitu min 3 dan T4 nominalnya yaitu plus 3. Di mana 7 hari periode jendela diambilkan mulai dari 3 hari sebelum tanggal peristiwa yaitu hari min 3 sampai 3 hari setelah tanggal peristiwa yaitu hari plus 3. Umumnya, periode jendela melibatkan hari sebelum tanggal peristiwa untuk mengetahui apakah terjadinya kebocoran informasi, yaitu apakah pasar sudah mendengar informasi sebelum informasi itu sendiri diumumkan. Nah, periode jendela itu merupakan periode yang akan dihitung nilai abnormal return-nya. Untuk contoh ini, abnormal return akan dihitung pada hari negatif 3, negatif 2, dan negatif 1 untuk ada tidaknya kebocoran informasi. Hari 0 dan hari 0 untuk reaksi pasar pada tanggal pengumuman. Dan hari plus 1, plus 2, plus 3 untuk mengetahui kecepatan reaksi pasar. Panjangnya periode estimasi selama 200 hari ditunjukkan mulai dari hari min 4 sampai hari min 203. Nah, pada T2 didapatkan min 4 yaitu setelah min 3 itu kan min 4, jadi T2 nya itu bernilai min 4. Sedangkan T1 bernilai min 203 bukan min 200 karena itu periode estimasinya berjalannya dari min 4 bukan dari min 1 sehingga pada T1 nya min 203. Pada contoh tersebut jika digunakan min adjusted model return ekspektasian untuk sekuritas KI selama periode jendela periode ke T berdasarkan lama periode estimasi 200 hari dapat dihitung sebesar ERIT sama dengan min 203 sigma J sama dengan min 4 RIJ per 200. Nah, selanjutnya yaitu model kedua. Model kedua di sini yaitu market model atau model pasar. Perhitungan return ekspektasian dengan model pasar dilakukan dengan 2 tahap. Pertama, membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data realisasi selama periode estimasi.
Dan tahap kedua menggunakan model ekspektasi untuk mengestimasi return ekspektasian di periode jendela. Model ekspektasi dapat dibentuk menggunakan teknik regresi OLS dengan persamaan RIJ, di mana RIJ merupakan return realisasi sekuritas ke I pada periode estimasi ke J, sama dengan alfa I plus beta I kali RMJ, di mana RMJ merupakan return indeks pasar pada periode estimasi ke J yang dapat dihitung dengan rumus RMJ sama dengan IHSGJ kurangi IHSGJI bagi IHSGJI, dengan IHSG adalah indeks harga saham gabungan ditambah EIJ, di mana EIJ merupakan kesalahan residu sekuritas ke I pada periode estimasi ke J. Untuk yang ketiga, model ketiga yaitu market adjust model. Model sesuaian pasar menganggap bahwa penduga yang terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas adalah return indeks pasar pada saat tersebut. Dengan model ini, maka tidak perlu menggunakan periode estimasi untuk membentuk model estimasi, karena return sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan return indeks pasar. Misalnya, pada hari pengumuman peristiwa, return indeks pasar adalah sebesar 18% dengan metode sesuaian pasar atau market adjust model. Ini maka return ekspektasian semua sekuritas di hari yang sama adalah sama dengan return indeks pasarnya, yaitu sebesar 18%. Jika return sekuritas pada hari pengumuman 35%, maka besarnya abnormal return yang terjadi adalah 17%. Didapat dari 35%, yaitu return sekuritas pada hari pengumuman dikurangi dengan 18%, yaitu return indeks pasar. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu mengenai rata-rata return tak normal atau RRTN. Pengujian adanya abnormal return tidak dilakukan untuk tiap-tiap sekuritas, tetapi dilakukan secara agregat dengan menguji rata-rata return tak normal seluruh sekuritas secara cross section untuk tiap-tiap hari di periode peristiwa. Rata-rata return tak normal atau average abnormal return untuk hari ke-T dihitung sebagai berikut. RRTN T sama dengan sigma KI sama dengan 1 RTNI, T dibagi K. Di mana notasinya RTN T adalah rata-rata return tak normal pada hari ke-T, RTNI, T return tak normal untuk sekuritas ke-I pada hari ke-T, dan K adalah jumlah sekuritas yang terpengaruh oleh pengumuman peristiwa. Return tak normal yang dihitung berdasarkan model pasar disajikan di bawah ini. Bisa terlihat di slide PPT. Hari ke-T ada min 3, min 2, min 2, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Dengan rata-rata return tak normal yang sudah tertera di slide PPT dengan keterangan bintang 1 merupakan signifikan pada tingkat 10%, bintang 2 merupakan signifikan pada tingkat 5%, dan bintang 3 sama dengan signifikan pada tingkat 1%. Hasil rata-rata return tak normal pada tabel di atas dapat digambarkan secara grafis yang ada di bawah ini, dengan sumbu vertikal menunjukkan nilai rata-rata return tak normal dan sumbu horizontal menunjukkan hari ke-T, di mana hasil dari RRTN ini dilihat pada slide PPT yang sudah ada di sini.
Nah, dengan adanya grafik yang sudah ditunjukkan, menunjukkan bahwa selama periode peristiwa mulai dari hari -1 sampai dengan +3, terjadi rata-rata return tak normal yang secara statistik signifikan hanya terjadi di hari -1, -2, +1, +2, dan +3. Rata-rata return tak normal yang signifikan pada hari -1 menunjukkan bahwa sehari sebelum peristiwa diumumkan, informasi tersebut sudah bocor ke publik yang ditunjukkan oleh reaksi pasar yang signifikan pada hari -1. Reaksi terbesar dari pasar terjadi di hari ke-0, yaitu hari saat diumumkannya peristiwa tersebut. Rata-rata return tak normal yang masih signifikan pada hari ke +1, +2, dan +3 menunjukkan bahwa pasar masih bereaksi pada hari-hari tersebut. Dari hasil signifikansi, rata-rata return tak normal untuk masing-masing hari di periode peristiwa dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, adanya reaksi pasar di sekitar tanggal pengumuman, yaitu pada hari -1, 0, +1, +2, dan +3, menunjukkan bahwa peristiwa tersebut mengandung informasi. Yang kedua, pasar bereaksi lambat dan berkepanjangan untuk menyerap informasi atau pasar membutuhkan waktu paling tidak sampai 5 hari untuk menuju ke keadaan equilibrium yang baru, yang ditunjukkan pada masih adanya abnormal return sampai hari +1. Hal itu menunjukkan pasar belum efisien bentuk setengah kuat secara informasi. Dan kesimpulan yang terakhir adalah pasar juga belum efisien setengah kuat secara putusan karena pasar belum efisien secara informasi. Akumulasi return tak normal. Akumulasi return tak normal atau ARTN atau kumulatif abnormal return merupakan penjumlahan return tak normal hari sebelumnya di dalam periode peristiwa untuk masing-masing sekuritas sebagai berikut. ARTNI.T sama dengan sigma TA sama dengan T3 RTNI.A. Notasinya ARTNI.T sama dengan akumulasi return tak normal sekuritas ke-I pada hari ke-T yang diakumulasi dari return tak normal sekuritas ke-I mulai hari awal periode peristiwa T3 sampai hari ke-T. RTNIA sama dengan return tak normal untuk sekuritas ke-I pada hari ke-A, yaitu mulai T3 hari awal periode jendela sampai hari ke-T. Jika terdapat K buah sekuritas, maka akumulasi rata-rata return tak normal ARRTN dapat dihitung sebagai berikut. ARRTNT sama dengan sigma K I sama dengan 1 ARTNIT. Notasinya adalah ARRTNT adalah akumulasi rata-rata return tak normal pada hari ke-T. ARTNI.T adalah akumulasi return tak normal sekuritas ke-I pada hari ke-T. K adalah jumlah sekuritas yang terpengaruh oleh pengumuman peristiwa. Akumulasi rata-rata return tak normal dapat juga dihitung dengan mengakumulasikan rata-rata return tak normal untuk hari-hari sebelumnya. Jika return tak normal hari ke-T adalah ARTNT, maka akumulasi rata-rata return tak normal hari ke-T dapat dihitung sebesar ARRTNT sama dengan sigma TA sama dengan T3 RRTNA. Notasinya adalah ARRTNT, yaitu akumulasi return tak normal pada hari ke-T. RRTNA sama dengan rata-rata return tak normal pada hari ke-A, yaitu mulai T3 hari awal periode jendela sampai hari ke-T. D. Pengujian statistik terhadap return tak normal. Pengujian statistik terhadap return tak normal mempunyai tujuan untuk melihat signifikansi return tak normal yang ada di periode peristiwa. Secara umum, pengujian T yang menguji hipotesis nol adalah sebagai berikut. T sama dengan beta dibagi kesalahan standar estimasi. Keterangan T adalah T hitung, beta parameter yang akan diuji signifikansinya. Misalnya adalah koefisien dari regresi, rata-rata suatu nilai, dan sebagainya. Return tak normal standarisasi untuk sekuritas ke-I dapat ditulis sebagai berikut. RTNSIT sama dengan RTNIT dibagi KSEI. Keterangan RTNSIT adalah return tak normal standarisasi sekuritas ke-I pada hari ke-T di periode peristiwa. RTNIT adalah return tak normal sekuritas ke-I pada hari ke-T di periode peristiwa. KSEI
adalah kesalahan standar estimasi untuk sekuritas KI. Kesalahan standar estimasi berdasarkan rata-rata return periode estimasi. Cara pertama menghitung kesalahan standar estimasi berdasarkan deviasi nilai-nilai return dari nilai rata-rata returnnya selama periode estimasi dan dapat dirumuskan sebagai berikut. KSEI sama dengan akar sigma RIJ dikurangi rata-rata RI dikuadratkan, di mana J sama dengan T1 sampai T2 dibagi T1 dikurangi 2. Keterangan RIJ sama dengan return sekuritas KI untuk hari ke-J selama periode estimasi. RI sama dengan rata-rata return sekuritas KI selama periode estimasi. T1 sama dengan jumlah hari di periode estimasi, yaitu hari ke T1 sampai hari ke T2. Pengujian T umumnya dilakukan untuk return portofolio, rata-rata return semua K sekuritas pada hari T di periode peristiwa. Portofolio sekuritas ini terdiri dari K buah sekuritas yang terpengaruh oleh pengumuman peristiwa bersangkutan. Besarnya return tak normal standarisasi untuk portofolio K buah sekuritas ini untuk hari ke T adalah sebesar RTNSI sama dengan sigma RTNSIT, di mana I sama dengan 1 sampai K dibagi akar K. Keterangan RTNSI sama dengan return tak normal standarisasi portofolio untuk hari ke T di periode peristiwa. K sama dengan jumlah sekuritas. Kesalahan standar estimasi berdasarkan metode Crude Depends Adjustment adalah sebesar KSET sama dengan akar sigma dari RTNIT dibagi K, di mana E sama dengan 1 sampai K dikurangi sigma RTNIT I sama dengan 1 sampai K di sigma kembali, di mana T sama dengan T1 sampai T2 dibagi T1 dikurangi K dikuadratkan. T sama dengan T1 sampai T2 dibagi T1 kurangi 1. Keterangan KSET sama dengan kesalahan standar estimasi hari ke T di periode peristiwa. Kesalahan standar estimasi berdasarkan prediksi return periode estimasi. Cara ini dapat dirumuskan sebagai berikut. KSEI sama dengan akar sigma RIJ dikurangi ERIJ dikuadratkan, di mana J sama dengan T1 sampai T2 dibagi T1 dikurangi 2. Keterangan ERIJ sama dengan estimasi return sekuritas KI untuk hari ke-J selama periode estimasi. Kesalahan estimasi ini dapat disesuaikan dengan nilai return index pasar di periode peristiwa. Hasil dari penyesuaian ini disebut dengan kesalahan standar peramalan atau standard error of the forecast sebagai berikut. KSPIT sama dengan KSEI akar 1 ditambah 1 dibagi T1 ditambah RMT dikurangi rata-rata RM kuadrat dibagi sigma RMJ dikurangi rata-rata RM kuadrat, di mana J sama dengan T1 sampai T2. Dengan keterangan KSPIT adalah kesalahan standar pemilihan peramalan sekuritas KI hari ke T di periode peristiwa. RMT adalah return index pasar hari ke T di periode peristiwa. RMJ adalah return index pasar hari ke-J di periode estimasi. RM adalah rata-rata return index pasar selama di periode estimasi. Kesalahan standar estimasi secara cross section. Kesalahan standar estimasi ini adalah KSEI sama dengan akar sigma RTNIT dikurangi rata-rata RTN kuadrat, di mana I sama dengan 1 sampai K dibagi ke min 1 dikali 1 per akar K. Keterangan RTNT adalah rata-rata return tak normal K sekuritas untuk hari ke T di periode peristiwa.
Penjelasan return tak normal untuk menentukan hubungan respon pasar terhadap perubahan laba menggunakan persamaan regresi sebagai berikut. ARTNI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 delta EPSI ditambah epsilon I, di mana ARTNI adalah akumulasi return tak normal perusahaan ke I. Delta EPSI adalah perubahan laba perusahaan ke I. Beta 1 adalah koefisien respon laba terhadap return tak normal. Jika koefisien beta 1 signifikan, maka bisa diartikan bahwa tidak hanya pengumuman perubahan laba saja yang menimbulkan abnormal return, tetapi juga besarnya magnitude dari perubahan laba tersebut mempengaruhi besarnya abnormal return. Untuk mengetahui jawaban hubungan antara return tak normal yang terjadi dengan besarnya nilai informasi perubahan laba dan perubahan arus kas dapat menggunakan persamaan regresi sebagai berikut. RTNI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 delta EPSI ditambah beta 2 delta AKSI ditambah epsilon I, di mana ARTNI adalah akumulasi return tak normal perusahaan ke I. Delta EPSI adalah perubahan laba bersaham perusahaan ke I. Delta AKSI adalah perubahan arus kas per lembar saham perusahaan ke I. Beta 1 menunjukkan koefisien respon laba terhadap return tak normal. Beta 2 yaitu menunjukkan respon arus kas terhadap return tak normal. Jika koefisien beta 1 signifikan, berarti bahwa besarnya magnitude dari perubahan laba mempengaruhi besarnya abnormal return. Jika koefisien beta 2 signifikan, berarti bahwa besarnya magnitude dari perubahan arus kas mempengaruhi besarnya abnormal return. Apabila keduanya signifikan, maka pengaruh mana paling kuat terhadap reaksi pasar dapat dilihat dari besarnya nilai-nilai koefisien tersebut. Beberapa studi ingin mengetahui apakah variabel-variabel spesifik perusahaan seperti ukuran perusahaan atau size, pertumbuhan perusahaan atau growth, dan risiko perusahaan atau risk juga menjelaskan besarnya abnormal return yang terjadi. Persamaan regresi yang digunakan sebagai berikut. ARTNI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 size I ditambah beta 2 growth I ditambah risk I ditambah epsilon I. Pengukuran size pada umumnya untuk mengukur nilai total aktiva atau penjualan bersih atau nilai ekuitas. Pengukuran growth banyak digunakan untuk pertumbuhan laba, pertumbuhan penjualan, atau diwakili dengan nilai pasar dibagi dengan nilai buku. Pengukuran risk yang banyak digunakan yaitu leverage atau total ekuitas dibagi dengan total utang. Nah, yang terakhir yaitu mengenai review jurnal, di mana ini ditulis oleh Niwayan Dian Irmayani dalam jurnalnya Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan judul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Reaksi Pasar pada Sektor Consumer Goods Industry di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesempatan adanya abnormal return yang dapat dimanfaatkan oleh investor selama studi peristiwa yang sedang terjadi ini, terutama pada sektor consumer good industry. Studi peristiwa atau event study merupakan metodologi yang ditemukan oleh Eugene Fama pada tahun 1969 yang tujuannya mengamati reaksi pasar terhadap suatu peristiwa atau event yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Nah, event study ini berguna untuk menguji kandungan informasi dari suatu pengumuman. Di samping itu juga berguna untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Nah, prosedur penelitian ini menggunakan penelitian yang berjenis studi peristiwa yang sudah saya jelaskan tadi. Dan penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia yang datanya diakses melalui web www.idx.co.id dan www.finance.yahoo.com. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 21 hari, yaitu periode kejadian atau event period, ditinjau dari masalah dan hipotesis yang telah diuraikan, maka variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah abnormal return. Nah, hasil dan pembahasan dari jurnal ini berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS 24
Secara keseluruhan, 44 perusahaan subsektor consumer good industry di BEI diketahui bahwa SIG-nya adalah 0,26 yang berarti bahwa 0,26 lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Yang mempunyai arti bahwasanya tidak dapat perbedaan average abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa pandemi COVID ditetapkan sebagai bencana nasional pada tanggal 2 Maret 2020. Sedangkan hasil uji paired sample test menunjukkan tidak terdapat perbedaan reaksi pasar sebelum dan sesudah peristiwa pandemi COVID-19 ditetapkan sebagai bencana nasional terhadap saham-saham sektor consumer good industry di Bursa Efek Indonesia, sehingga hal tersebut berarti sikap investor dalam berinvestasi saham tetap sama, baik sebelum maupun setelah COVID-19. Investor dalam 10 hari setelah diumumkan kasus COVID-19 pertama di Indonesia tidak terlalu berpengaruh dalam kegiatan transaksi sahamnya jika dibandingkan dengan 10 hari sebelum diumumkannya. Dalam jangka 10 hari tersebut, investor tidak terlalu mempedulikan informasi mengenai COVID-19, sehingga average abnormal return sesudah pandemik lebih kecil dibandingkan sebelum pandemik. Dibuktikan dari hasil signifikansi average abnormal return sebelum peristiwa adalah 0,00949 dan sesudah peristiwa adalah minus 0,00252. Hal tersebut berarti investor sebelum peristiwa COVID-19 dapat menikmati rata-rata abnormal return sebesar 0,95%, sedangkan sesudah peristiwa investor tidak dapat menikmati abnormal return dan justru mengalami defisit rata-rata sebesar 0,25%, yang artinya investor akan merugi jika bertransaksi saham setelah peristiwa COVID-19. Hasil penelitian ini menemukan respon pasar yang negatif setelah peristiwa pandemi COVID-19 pada subsektor consumer good industry. Keunggulan dari jurnal ini yang pertama yaitu adalah mengetahui informasi mengenai cara penelitian menggunakan event study atau studi peristiwa. Yang kedua yaitu investor dapat menganalisa setiap informasi sebelum berinvestasi di pasar modal. Yang ketiga dapat mengukur kesempatan adanya abnormal return yang dapat dimanfaatkan oleh investor selama studi peristiwa yang terjadi. Yang keempat yaitu dapat melihat bagaimana reaksi pasar setelah peristiwa pandemi COVID-19 ditetapkan sebagai bencana nasional. Nah, untuk keterbatasan atau kekurangan dalam studi ini, yang pertama yaitu data sampel sangat sedikit, yaitu hanya 21 hari. Yang kedua yaitu penggunaan perhitungan atau rumus abnormal return yang terlalu sedikit.